kita kembangkan dan kita realisasikan. Akhir-akhir ini saya banyak dan sering sekali membacakan puisi Rendra tentang bangsa Indonesia yang sudah lama mati. Yang saya pikir wajar kita renung dalam melihat misi dai sebagai menghidupkan jiwa yang mati. Rendra sangat prihatin dengan rakyat kecil yang sebenarnya sudah lama mati sebelum tercabut nyawanya. Ini dilambangkan oleh orang kecil yang diberi nama Pak Saija. Sajak diberi nama Kesaksian Bapak Saija. Orang Wadah jangan tanya apa arti Saija. Itu nama Jawa yang tak semua anak Jawa tahu maknanya. Tapi yang pasti ini orang kecil yang hidupnya didera, dibuli dan mati dibunuh oleh penguasa-penguasa ganas zaman feudal Jawa dulu. Dia sudah mati lama dah. Sebagai manusia yang berjiwa dan berakal, dia sudah lama mati, yang tinggal hanya jasadnya. Hatinya sudah mati, yang hidup hanya perutnya. Dia masih makan, tapi dia sudah mati sebagai manusia. Kata Pak Saija, waktu itu dia sudah mati ini. Dicatat ini dah mati ini. Bayangkan Pak Saija bangkit dari kuburnya dan berkata-kata, memberikan kesaksian. Sebab orang kecil itu begitu rupanya. Sepanjang hidup dia tak berani bercakap. Dah mati baru menyesal. Ngapa dulu aku tak cakap? Rupa-rupanya tak cakap pun dibunuh orang juga. Ketika mereka bacok leherku dan parang menghunjam ke tubuhku berulang kali, kemudian mereka rampas kerbauku, aku heran bahwa tubuhku mengucurkan darah. Terperanjat dia, tubuhnya masih berdarah gitu. Walau rasanya dah lama mati gitu. Sebetulnya sebelum mereka bunuh, sudah lama aku mati. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang seperti Pak Saija yang sudah lama mati. Hidup tanpa pilihan menjadi rakyat sang adipati, bagaikan hidup tanpa kesadaran. Sebab kesadaran dianggap tantangan kekuasaan. Sang adipati pemerintah Jawa feudal ketika itu melihat kesadaran rakyat sebagai ancaman. Karena itu rakyat jangan disadarkan. Siapa sadar, oh itu ancaman. Jadi biarkan tidak sadar. Pembodohan dan pembekuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa tergugat dengan kecerdasan dan pemikiran kritis. Itulah hakikat. Di sebalik pelbagai kekangan yang memakai pelbagai nama, akta, peraturan, disiplin dan seumpamanya, generasi muda rata-rata tidak digalakkan berpikir kritis. Mereka hanya disuapi dengan ide-ide yang sudah well cooked dan diindoktrinasi dengan pemikiran yang sebenarnya sudah tidak mampu bertahan di pentas wacana keintelektualan yang kritis. Pencapaian objektif pencerdasan terkait pula dengan budaya ilmu. Karena itu penyegaran dan penyuburan budaya ilmu harus diangkat menjadi salah satu agenda utama. Untuk itu nilai ilmu perlu didaulatkan semula dengan menempatkannya di puncak urutan set nilai budaya bangsa. Kekuatan nilai ilmulah yang akan menjelmakan budaya ilmu. Ini adalah tugas berat yang harus dilaksanakan di tengah cabaran gejala kepura-puraan terhadap nilai ilmu. Dalam gembar-gembor slogan serba-serbi berasaskan ilmu, knowledge based,
banyak sekali pelantikan dan pengangkatan ke posisi-posisi penting yang mengenepikan kriteria keilmuan. Asas kepakaran seringkali dikorbankan karena kuatnya motif rewarding friends atau berbagi rejeki di kalangan kroni. Itulah yang dilakukan oleh Bush. Dikatakan negara yang paling maju di dunia, paling kaya di dunia, paling kuat di dunia, sedang reput dengan budaya rewarding friends, dan ini terdedah